Pernahkah kamu membayangkan di saat tubuhmu terbaring lemah, napasmu terasa berat, dan hidupmu bergantung pada obat serta doa, orang yang berjanji setia justru memilih pergi? Aku tidak pernah menyangka penyakit yang hampir merenggut nyawaku juga akan merenggut rumah tanggaku. Saat aku berjuang melawan sakit yang perlahan menggerogoti tubuhku, suamiku, orang yang seharusnya menggenggam tanganku, justru tega menceraikanku demi wanita lain. Ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata tentang pengkhianatan di saat paling rapuh dalam hidupku. Halo sahabat, terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Di channel ini, aku berbagi kisah-kisah nyata kehidupan tentang cinta, luka, pengkhianatan, dan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja? Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Aku masih mengingat dengan sangat jelas bagaimana semua ini bermula. Bukan dengan kejadian besar, bukan dengan rasa sakit yang langsung membuatku terkapar, melainkan dengan kelelahan kecil yang aku anggap sepele. Setiap pagi aku bangun dengan tubuh terasa berat, seolah semalaman tidak tidur. Kepalaku sering pusing, pandanganku berkunang-kunang, dan kakiku terasa gemetar saat berdiri terlalu lama. Namun seperti kebanyakan perempuan yang sudah menikah, aku memilih mengabaikannya. Bagiku lelah adalah hal biasa. Apalagi sebagai istri, aku merasa tidak punya hak untuk mengeluh. Aku tetap menjalani hari-hariku seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, mencuci pakaian, dan memastikan suamiku berangkat kerja tanpa kekurangan apapun. Aku memaksakan senyum meski tubuhku berteriak minta istirahat. Aku takut dianggap manja. Aku takut dianggap lemah. Namun hari demi hari, kondisiku semakin memburuk. Aku mulai sering demam tanpa sebab, nafasku terasa berat, jantungku berdebar tak menentu. Bahkan untuk berdiri lama di dapur saja, kakiku sering terasa tidak kuat menopang tubuhku sendiri. Sampai suatu pagi, tubuhku menyerah. Aku jatuh pingsan di dapur sendirian. Saat sadar, aku sudah terbaring di rumah sakit. Bau obat menusuk hidungku, jarum infus menancap di tanganku, dan kepalaku terasa berdenyut hebat. Dokter datang dengan wajah serius. Ia menjelaskan bahwa kondisiku bukan sekedar kelelahan biasa. Ada penyakit serius yang sudah lama menggerogoti tubuhku tanpa aku sadari. Dunia seolah berhenti berputar. Aku mendengar kata-kata dokter itu seperti gema yang jauh. Yang terlintas di pikiranku bukan tentang kematian, bukan tentang rasa sakit, melainkan satu hal. Bagaimana dengan suamiku? Aku takut. Takut ia tidak siap menghadapi istri yang sakit. Takut aku menjadi beban. Takut aku ditinggalkan. Saat aku pulang ke rumah, aku berharap suamiku akan menjadi tempatku bersandar. Aku berharap ia memelukku dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Awalnya ia memang terlihat peduli. Ia mengantarku kontrol ke rumah sakit, meski lebih banyak diam. Ia menanyakan kondisiku, meski suaranya terdengar datar. Hari-hariku pun berubah. Aku lebih sering berada di kamar atau rumah sakit. Tubuhku melemah. Aktivitas yang dulu terasa ringan, kini menjadi sangat berat. Aku tidak lagi bisa membersihkan rumah seperti dulu. Aku tidak selalu mampu memasak. Bahkan terkadang aku hanya bisa berbaring sambil menahan nyeri.
Di saat itulah aku mulai merasa bersalah. Aku merasa gagal menjadi istri. Aku sering meminta maaf pada suamiku meski aku tidak tahu kesalahanku apa. Meminta maaf karena rumah tidak serapi biasanya. Meminta maaf karena masakan tidak selalu tersedia. Meminta maaf karena tubuhku tidak lagi kuat. Setiap malam aku menangis diam-diam. Aku menahan tangis agar tidak terdengar. Aku tidak ingin terlihat lemah. Aku tidak ingin suamiku merasa memiliki istri yang merepotkan. Aku berpura-pura baik-baik saja, padahal setiap tarikan nafas terasa menyakitkan. Aku hidup dalam ketakutan yang terus membesar. Takut penyakit ini tidak bisa sembuh. Takut masa depan gelap. Dan yang paling menakutkan, takut kehilangan suamiku. Namun aku tidak tahu, di saat aku berjuang mempertahankan hidup dan pernikahanku, sesuatu yang lain sedang perlahan runtuh. Bukan hanya tubuhku, tetapi juga rumah tanggaku. Dan tanpa aku sadari, hari-hari sakit itulah yang menjadi awal dari pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Perubahan itu tidak datang secara tiba-tiba. Ia tidak hadir dalam bentuk amarah besar atau pertengkaran hebat, melainkan melalui hal-hal kecil yang perlahan menggerogoti hatiku. Suamiku mulai jarang berbicara. Jika dulu ia selalu bertanya bagaimana hariku, kini percakapan kami hanya sebatas hal-hal perlu. Kadang hanya 1 atau 2 kalimat, lalu hening panjang yang terasa sangat menyesakan. Aku sering mencoba membuka obrolan, sekedar menceritakan hasil kontrol dokter atau keluhanku hari itu. Namun jawabannya singkat, tanpa menatap wajahku. Ia mulai lebih sibuk dengan ponselnya. Setiap ada pesan masuk, ia langsung tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah lagi aku dapatkan. Saat aku mendekat, ia segera mengalihkan layar atau berdiri menjauh. Aku berusaha menenangkan diri. Aku berkata pada hatiku sendiri bahwa aku hanya terlalu sensitif karena sakit. Namun, jarak itu semakin nyata. Ia mulai sering pulang larut malam. Ketika aku bertanya, ia menjawab dengan nada kesal. "Kerja, lembur, jangan tanya macam-macam." Aku terdiam. Aku tidak ingin bertengkar. Aku tidak punya tenaga untuk berdebat. Hari-hari berlalu dengan rasa kesepian yang semakin pekat. Aku sering duduk sendirian di ruang tamu menunggu suamiku pulang sambil menahan nyeri di tubuh. Setiap suara pintu membuatku berharap, namun harapan itu sering berakhir dengan kekecewaan. Ketika ia pulang, aku berharap mendapat perhatian. Tapi yang kuterima justru keluhan. Rumah dianggap berantakan. Masakan tidak sesuai seleranya. Dan yang paling menyakitkan, tubuhku. Ia pernah berkata dengan nada dingin, "Kamu kenapa sih sakit terus? Capek tahu nggak?" Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku ingin berkata bahwa aku tidak memilih untuk sakit. Bahwa aku juga lelah. Bahwa aku juga ingin sehat seperti dulu. Namun kata-kata itu hanya terpendam di tenggorokanku. Aku memilih diam. Aku mulai merasa bersalah atas penyakitku sendiri. Setiap kali aku tidak sanggup melakukan sesuatu, aku merasa gagal sebagai istri. Aku mulai membandingkan diriku dengan perempuan lain. Perempuan yang sehat, kuat, dan penuh energi. Aku merasa tidak lagi pantas dicintai. Suatu malam, kondisiku memburuk. Tubuhku menggigil hebat, kepalaku pusing, dan pandanganku gelap. Dengan suara pelan, aku meminta suamiku menemaniku ke rumah sakit. Ia menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan kejengkelan. "Besok saja, aku capek," katanya. Aku menangis setelah itu. Bukan karena sakitnya, melainkan karena aku merasa sendirian. Sejak saat itu, aku berhenti banyak meminta. Aku berhenti mengeluh. Aku menyimpan semua rasa sakitku sendiri. Aku berpikir, mungkin jika aku tidak merepotkannya, ia akan kembali seperti dulu. Namun, aku salah. Aku mulai sering melihatnya tersenyum sendiri saat membaca pesan. Aku mulai mendengar nada suaranya berubah saat menerima telepon. Lebih lembut, lebih hangat. Nada yang sudah lama tidak kudengar darinya. Setiap malam, aku terbangun dalam keheningan. Aku mendengar detak jam dan suara nafasku sendiri yang berat. Di saat itulah pikiranku dipenuhi pertanyaan. Apakah aku masih dicintai? Apakah sakit ini membuatku tidak lagi berarti? Aku mulai menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Di saat tubuhku melemah,
Suamiku justru menjauh. Di saat aku membutuhkan pegangan, ia melepaskan tanganku. Dan tanpa aku sadari sepenuhnya, perubahan sikap itulah yang menjadi tanda awal bahwa hatinya sudah tidak lagi bersamaku. Aku tidak pernah benar-benar siap mengetahui kebenaran itu. Meskipun hatiku sudah lama dipenuhi rasa curiga, ada bagian dari diriku yang tetap berharap bahwa semua ini hanya perasaanku saja. Aku ingin percaya bahwa suamiku hanya lelah, bahwa sikap dinginnya adalah akibat tekanan hidup, bukan karena kehadiran perempuan lain. Namun ternyata, kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Malam itu tubuhku terasa sangat lemah. Setelah seharian menahan mual dan pusing, aku hanya bisa berbaring sambil memeluk perutku yang nyeri. Suamiku pulang lebih larut dari biasanya. Ia terlihat sangat lelah dan langsung tertidur tanpa banyak bicara. Ponselnya tergeletak di samping bantal. Aku tidak berniat memeriksanya. Sungguh. Namun ponsel itu terus bergetar. Sekali, 2 kali, berkali-kali. Dan di layar, aku melihat sebuah nama. Bukan namaku, dengan panggilan yang sangat mesra. Hatiku langsung berdegup kencang. Tanganku gemetar. Nafasku terasa sesak. Aku masih berusaha menyangkal. Mungkin itu rekan kerja. Mungkin aku terlalu berprasangka buruk. Namun saat aku membuka pesan itu, duniaku runtuh. Pesan-pesan itu penuh tawa, penuh perhatian, penuh rencana. Ada foto, ada panggilan sayang, ada kalimat aku rindu, ada janji untuk bertemu kembali. Semua yang dulu pernah menjadi milikku, kini diberikan pada perempuan lain. Aku membaca satu persatu dengan air mata yang mengalir tanpa bisa kutahan. Dadaku terasa seperti diremas. Aku merasa mual. Kepalaku berdenyut hebat. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seakan hilang. Saat itu aku sadar, kecurigaanku selama ini bukan tanpa alasan. Aku menunggu hingga ia terbangun. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik seperti siksaan. Saat akhirnya ia membuka mata, aku menunjukkan ponselnya tanpa berkata apapun. Aku berharap ia akan panik. Aku berharap ia akan menyangkal. Aku berharap ia akan meminta maaf. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia menatap layar ponsel itu sebentar, lalu menatapku dengan wajah datar. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan, hanya kelelahan dan kejengkelan. Aku capek hidup seperti ini, katanya pelan tapi tajam. Aku butuh bahagia. Kalimat itu membuatku terdiam. Seolah-olah kebahagiaan itu tidak mungkin lagi ia dapatkan bersamaku. Ia mulai bicara panjang lebar tentang bagaimana hidupnya terasa berat sejak aku sakit. Tentang bagaimana ia merasa tertekan, harus menemani istri yang selalu lemah. Tentang bagaimana perempuan itu memberinya rasa hidup kembali. Dia sehat. Dia ceria. Dia tidak merepotkan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau. Aku merasa direndahkan. Aku merasa tidak lagi dianggap manusia. Aku bertanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Jadi, selama ini aku beban. Ia tidak menjawab, dan diamnya itu sudah cukup menjadi jawaban. Aku menangis terseduh-seduh malam itu, bukan hanya karena perselingkuhannya, tetapi karena caranya membenarkan semua itu.
Seolah-olah penyakitku adalah alasan yang sah untuk dikhianati. Seolah-olah sakitku adalah kesalahanku. Aku merasa hancur sebagai perempuan. Aku merasa kehilangan harga diri. Aku merasa gagal sebagai istri. Di malam itu aku menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Suamiku tidak hanya selingkuh. Ia sudah lama pergi secara emosional. Ia tidak lagi melihatku sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai beban yang ingin dia lepaskan. Dan di saat aku sedang berjuang mempertahankan hidupku, ia justru memilih mencari kebahagiaan di pelukan orang lain. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar sambil menahan tangis dan rasa sakit yang bercampur menjadi satu. Aku bertanya pada diriku sendiri, pada Tuhan, pada hidup. Mengapa semua ini harus terjadi bersamaan? Penyakit yang belum sembuh, hati yang dikhianati, dan pernikahan yang perlahan menuju kehancuran. Dan aku tahu, pengakuan itu bukanlah akhir dari penderitaanku, melainkan awal dari luka yang jauh lebih dalam. Aku tidak pernah menyangka bahwa tempat paling menyakitkan dalam hidupku bukanlah medan pertempuran, bukan pula kuburan, melainkan sebuah ranjang rumah sakit. Hari itu tubuhku sangat lemah. Aku baru saja selesai menjalani perawatan yang melelahkan. Seluruh badanku terasa nyeri, tanganku penuh bekas jarum infus, dan kepalaku terasa berat seperti dipukul dari dalam. Nafasku pendek-pendek, dan setiap gerakan kecil terasa menyakitkan. Aku terbaring menatap langit-langit putih yang dingin. Suara mesin medis berdetak pelan, seolah menghitung waktuku sendiri. Pintu kamar perlahan terbuka. Aku melihat sosok yang sangat kukenal. Suamiku. Untuk sesaat, hatiku bergetar. Ada secercah harapan kecil di dadaku. Mungkin ia datang untuk menemaniku. Mungkin ia menyesal. Mungkin ia ingin memperbaiki semuanya. Aku salah besar. Ia berdiri di samping ranjang tanpa menyentuhku. Tangannya disilangkan di dada. Wajahnya kaku, matanya dingin. Tidak ada kelembutan, tidak ada kecemasan, tidak ada rasa takut kehilangan. Ia membuka percakapan dengan suara datar. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku menelan ludah. Jantungku berdetak tidak karuan. Ia lalu menyatakan bahwa ia ingin mengakhiri pernikahan ini. Di saat aku bahkan sulit untuk duduk, di saat aku masih mengenakan baju rumah sakit. Kata cerai itu terdengar sangat asing, namun sekaligus begitu nyata. Rasanya seperti ditampar, tapi aku bahkan tidak punya tenaga untuk bereaksi. Aku bertanya pelan, hampir berbisik. "Kenapa sekarang?" Ia menjawab tanpa ragu. Aku tidak sanggup hidup seperti ini. Lalu tanpa sedikit pun empati, ia mulai menceritakan perempuan itu, tentang bagaimana ia merasa hidup kembali bersamanya, tentang betapa nyaman dan bahagianya ia sekarang, tentang rencana masa depan yang sudah ia bayangkan tanpa aku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti racun. Aku ingin menutup telingaku, tapi aku tidak bisa bergerak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Aku hanya menatap wajahnya. Wajah orang yang dulu kucintai dengan sepenuh hati. Orang yang dulu bersumpah akan setia, dalam sakit dan sehat. Kini berdiri di hadapanku sebagai orang asing. Air mataku mengalir, tapi aku tidak terisak. Aku terlalu lelah untuk menangis. Yang paling menyakitkan bukanlah permintaan cerainya, melainkan caranya membanggakan selingkuhannya di hadapanku, di atas ranjang sakitku. Ia berkata, dia menerima aku apa adanya. Kalimat itu membuatku ingin tertawa pahit. Bukankah aku juga menerimanya selama ini? Bukankah aku setia, bahkan saat tubuhku sendiri tak sanggup menopangku? Aku merasa direndahkan. Aku merasa diperlakukan bukan sebagai istri, melainkan sebagai beban yang ingin segera ia lepaskan. Saat ia pergi dari kamar itu, langkahnya ringan,
seolah-olah baru saja melepaskan beban besar dari hidupnya. Sementara aku tertinggal, sendirian, terbaring lemah, dengan pernikahan yang runtuh bersamaan dengan tubuhku. Di malam itu, aku menatap langit-langit kamar rumah sakit dalam diam. Tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah kekosongan. Aku merasa mati perlahan, bukan karena penyakit, tapi karena pengkhianatan yang begitu kejam. Dan di sanalah aku menyadari bahwa terkadang kehilangan orang yang kita cintai bisa jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan kesehatan kita sendiri. Hari-hari setelah ia resmi meninggalkanku adalah hari-hari yang terasa sangat sunyi. Bukan sunyi yang tenang, tetapi sunyi yang menyakitkan. Sunyi yang membuat setiap detik terasa berat untuk dijalani. Aku pulang dari rumah sakit bukan sebagai seorang istri, melainkan sebagai perempuan yang kehilangan hampir segalanya. Kesehatan, pasangan hidup, dan masa depan yang pernah kubayangkan. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa asing. Tidak ada lagi suara langkahnya. Tidak ada lagi pertanyaan sederhana seperti, "Kamu sudah makan?" Yang tersisa hanya keheningan dan rasa kosong yang menggerogoti hati. Pada minggu-minggu pertama, aku sering menangis tanpa sebab. Aku bisa tiba-tiba terisak hanya karena melihat cangkir yang biasa ia gunakan atau mendengar lagu yang dulu sering kami dengarkan bersama. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan, dan setiap kenangan terasa seperti luka yang terus dibuka kembali. Tubuhku masih sakit. Obat-obatan masih harus diminum setiap hari. Namun luka batinku terasa jauh lebih perih daripada penyakit yang sedang kuhadapi. Aku sempat berpikir untuk menyerah. Ada malam-malam di mana aku bertanya pada diriku sendiri, untuk apa aku bertahan? Namun setiap kali pikiran itu datang, aku teringat satu hal. Jika aku menyerah sekarang, maka aku benar-benar kalah. Bukan hanya pada penyakit, tetapi juga pada pengkhianatan. Pelan-pelan, aku mulai bangkit. Bukan dengan langkah besar, melainkan langkah kecil yang sangat sederhana. Bangun dari tempat tidur, minum obat tepat waktu, makan meski tidak berselera, menghirup udara pagi meski tubuh masih lemah. Aku belajar berdamai dengan diriku sendiri. Aku berhenti menyalahkan tubuhku yang sakit. Aku berhenti merasa bersalah karena tidak bisa menjadi istri yang sempurna. Aku mulai memahami bahwa sakit bukanlah pilihan dan ditinggalkan bukanlah ukuran nilai diriku. Aku mulai berbicara pada diriku sendiri di depan cermin, mengatakan hal-hal yang dulu tidak pernah aku ucapkan. Aku kuat, aku berharga, aku layak dicintai. Hari demi hari, hatiku mulai sedikit lebih tenang. Aku masih menangis, tapi tidak lagi tenggelam. Aku masih sedih, tapi tidak lagi putus asa. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain. Kadang, kebahagiaan justru dimulai dari keputusan untuk menyelamatkan diri sendiri. Aku belajar menikmati hal-hal kecil, secangkir teh hangat, sinar matahari pagi, doa yang kupanjatkan dengan tulus. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku. Aku tidak tahu apakah aku akan benar-benar sembuh. Namun satu hal yang aku tahu dengan pasti, aku tidak lagi bergantung pada orang yang meninggalkanku. Hari ini, aku berdiri sebagai perempuan yang mungkin masih terluka, tapi jauh lebih kuat. Luka itu tidak lagi menguasai hidupku. Ia hanya menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk aku menjadi pribadi yang lebih berani lagi. Dan dari keterpurukan itulah, aku belajar satu hal paling penting dalam hidupku. Bahwa kehilangan bisa menghancurkan, tetapi juga bisa membentuk kita menjadi versi diri yang lebih kuat dari sebelumnya. Dari kisah ini, aku belajar bahwa cinta sejati tidak meninggalkan saat sakit, dan pasangan sejati tidak mengkhianati saat kita terpuruk. Jika kamu sedang berada di titik terendah hidupmu, ingatlah,
kamu tidak sendirian dan kamu tetap berharga. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran, penguat, dan harapan bagi siapapun yang sedang berjuang dalam diam. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini agar lebih banyak orang bisa mengambil makna dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya.